Ada 3 masalah yang menyebabkan amal ibadah kita tu tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 masalah. Kalau umpamanya 3 masalah ini ada dalam diri kita, maka amal ibadah kita tu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah. Jadi habis 3 masalah ini pulang lagi tu. Ya, pulang lagi kita ke tempat kita masing-masing. Jangan pulang ke rahmatullah, pulanglah ke rumah masing-masing. Apa masalah yang pertama Bapak dan Ibu sehingga menyebabkan amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai termasuk dalam kesempatan ini salat tarawih kita itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak beragama Islam. Alhamdulillah kita ini adalah orang yang termasuk beragama Islam. Pada kita. Tapi kata Allah dan Rasulnya belum tentu. Kalau menurut kita, jadi diri kita ini masih tetap Islam. Jangan cuba-cuba Bapak bilang Bapak kata Islam, mau bercontoh tidak? Ya. Kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sudah dilahirkan dari orang Islam memang. Tak seperti macam Ustaz Hasan Topan. Ustaz Hasan Topan orang tuanya bukan Islam, tapi alhamdulillah beliau dapat hidayah, dia masuk Islam. Kalau kita tidak, nenek moyang kita atau atuk kita itu sudah Islam memang. Mungkinlah dulu atau moyang kita dulu bukan Islam, tiba-tiba mereka masuk Islam, kita tidak tahu. Tapi yang pastinya omah dan ayah kita Islam tidak Islam. Maka kita bersyukur kita dilahirkan dari kandungan seorang yang beragama Islam. Itu menurut pengakuan kita. Tapi kalau kita rujuk kepada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, sedikit saja saya ambil. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, ada satu yang menyebabkan sehingga kita ini tidak diakui oleh Allah keislaman kita. Sepele, tapi kita tidak sadar kita ini diakui oleh Allah dan tidak diakui oleh Rasulullah, kita ini Islam. Apa itu? Perkara ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Jangan terpikir bahwa Bapak dan Ibu Islam itu harus mesti sholat. Jangan terpikir Islam itu harus melaksanakan ibadah puasa. Mumpung karena ada rezeki, jangan terpikir bahwa Islam itu mampu membayar zakat dan berangkat ibadah haji. Bukan. Islam bukan cukup hanya sekedar itu. Islam bukan cukup sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi kadang-kadang ada ucapan yang kita ucapkan sehingga membuat diri kita ini bukan Islam lagi. Makanya dulu ketika kita ingin menjadikan pasangan kita menjadi istri kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan kali dalam kita? Mengucap dua kali bahasa. Pernahkah Bapak bertanya kenapa kita disuruh mengucap dua kali bahasa adat? Coba dulu. Antara kalau Bapak pula waktu menikah tak mengucap dua kali bahasa adat. Aku yang bagi diri tetap disuruh oleh Tuhan kali Ustaz Jamil tua kami dulu Esterasu, disuruhnya mengucap dua kali bahasa adat. Ternyata dapat alasannya. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ciri-ciri seorang Muslim itu, ciri-ciri orang yang beragama Islam itu bukan hanya saja menjaga ibadah mahdoh, tapi kadang-kadang dengan ucapan dia bisa menyebabkan dia keluar dari Islam itu. Bukan karena dia mengatakan dirinya murtad keluar dari Islam, bukan. Itu sudah dasar kali itu. Tapi ada ucapan yang sepele menurut kita, tapi itulah yang membuat kita keluar dari Islam. Makanya Rasulullah mengingatkan itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2304. Al-Muslimu,
seorang muslim itu, orang yang dikatakan muslim itu, orang yang beragama Islam itu, kata Rasulullah, man salima muslimuna min lisani wa yadi. Dikatakan seorang muslim apabila orang itu mampu menyelamatkan muslim yang lain. Dari mana? Dari ucapannya dan dari perbuatannya. Jadi bapak dan ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah menyinggung sedikit dengan diri kita tentang lisan. Makanya ada laki-laki kita tentang lisan kita. Kenapa? Karena dengan lisan atau ucapan yang kita ucapkan itu bisa berpengaruh dengan agama yang kita anut, agama yang kita peluk. Kenapa? Kalau sudah agama kita tidak jelas, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib sholat itu siapa? Islam. Yang wajib puasa itu siapa? Islam. Bisakah diterima oleh Allah seorang yang beribadah sholat dan puasa kalau tidak ada dalam Islam? Tidak. Tapi coba kita pertanyakan diri kita, apakah kita ini betul-betul Islam? Makanya kita perlu belajar. Nah, kata Rasulullah, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan dia muslim apabila dia mampu menjaga, menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya dari ucapannya ataupun perbuatannya. Artinya, jika kita berkata tidak mampu menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita, maksudnya menyakiti perasaan dia bahwa keislaman kita diragukan. Keislaman kita dipertanyakan. Karena seorang muslim itu tak akan mau menggunakan lidahnya untuk menyakiti perasaan orang. Karena seorang muslim itu tidak akan pernah menggunakan lisannya untuk menyinggung perasaan orang. Tapi saya yakin dan percaya yang ada di sini, mudah-mudahan Islamnya tulen 100% dan itu bisa terjaga dari apa yang diucapkan. Amin. Itu yang pertama. Mudah-mudahan. Yang kedua, tak lama-lama. 3 tadi kan? Yang kedua, apa yang menyebabkan sehingga amal ibadah kita ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah, selain identitas kemusliman kita? Ternyata yang kedua, kalau kita sudah muslim, yang kedua yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak berilmu. Tak ada ilmu dalam beribadah. Tadi imam kita, masya Allah, luar biasa. Baru kali ini saya dapat tempat di mana saya sholat santai. Tapi datang pula penyakit gini saya, batu-batuan disebab tulang. Luar biasa. Santai, bacanya bagus, enak, tak ada yang dikojak. Tadi imam kita membacakan Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Stop. Itu ceritanya udah saya berhenti. Tapi ada cerita baru. Fawailun lil musallin. Coba. Kita yang tadi sholat berjamaah, sholat isya, sholat tarawih, dan kita tutup dengan sholat witir. Mungkin karena subuh kita sholat subuh berjamaah. Sholat kita fawailun lil musallin. Hei yang sholat, celakalah kau yang sedang sholat itu. Coba. Apa yang tadi sholat tadi sudah sholat lawak kaso, sudah mantap-mantap nyawa yang sholat tuh, macam-macam sudah khusuk lawak kaso. Kata Allah masih celaka. Pernahkah kita pertanyakan kenapa Allah katakan orang yang masih sholat itu kadang dalam keadaan celaka? Maksud celaka di situ apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Quran Azim, beliau menafsirkan celakanya sholat orang di situ tak diterima oleh Allah. Apa sebab? Ayat selanjutnya menjawab, alladzi nahum an sholatihim sahur. Mana sahur di situ ada dua. Lalai karena melambat-lambatkan sholat, atau lalai karena tidak tahu tentang ilmu sholat. Dia tahu apa tentang pelajaran ilmu sholat itu. Yang penting sholat.
Paham sampai sini? Tak peduli dia bagaimana sholatnya, yang penting dia sholat. Tak hendak dia mengetahui bahwa bagaimana rukuk yang benar, bagaimana iktidal yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana duduk tahiyat akhir yang benar. Lalu kemudian bagaimana mengangkat tangan yang benar. Ini kadang-kadang ada yang menjadi macam mana menokam. Allah. Antara apa yang dikatakan? Ada pula yang hendak menahan hujan. Allah. Ada pula yang meletakkan tangan dia yang patah pinggang. Allah. Macam-macam. Padahal hadisnya cuma dua. Hadisnya cuma dua. Sahat atau pundak, sahat tangan. Tadi hadisnya cuma dua. Silakan nanti dibaca dalam kitab Bulughul Maram, kitab fikih hadis Imam Mazhab Syafi'iyah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya cuma dua. Mengangkat tangan itu tingginya cuma dua. Mangkibai setara dengan pundak atau sejajar dengan daun tadi tapi paling bawah, bukan ke atas. Dah. Contoh seperti puasa. Puasa kita ini pun bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak didasari dalam ilmu. Salah satu contoh, sah-sahnya ibadah puasa kita nih, tapi karena dengan perbuatan tadi tanpa kita sadari, itulah yang menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya bawa buku dua. Yang lebih mahalnya lagi, yang lebih mantapnya lagi ini, Fikih Ramadan. Karangan almarhum Allah yarham Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA atau Ramli Awe. Dia telah menyimpulkan dari berbagai macam kitab-kitab klasik, kalau masalah keilmuan tak diragukan lagi. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan, tapi tak hendak kita berubah. Apakah memang kita tidak tahu karena kita tidak mau berubah, atau memang sudah tahu tapi tidak berubah? Itu lain cerita. Tapi saya yakin dan percaya karena ketidaktahuan. Berarti kalau tidak ketidaktahuan, maka sekarang kita kasih tahu. Ketika masuk waktu berbuka, apa yang kita lakukan sebagai seorang muftir atau seorang pembuka? Baca doa dulu kan? Berbuka telah sampai, atau mungkin musola An-Nur mengatakan ajar langsung ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kami di sana tidak dibuka itu, berbuka telah sampai. Datanglah awak dibayar, diambillah air, dibacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar. Diminumlah. Sunnah pula 3 kali. Untunglah panas ini. Kalau sempat panas tadi cukup sekali. Begitu kan? Tolong dirubah. Doa berbukanya memang tidak salah, tapi karena ketiadaan ilmu, salahnya letaknya yang salah. Di mana letaknya salah? Doa berbuka itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Apalagi kalau kita bacakan doa spesial yang diajarkan oleh Rasulullah. Zahabat dhama'u, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Putus kita. Doa itu dibacakan oleh Rasulullah setelah berbuka. Diambil Rasulullah, seharusnya kurma. Karena tak ada kurma, ayatnya contohkan. Diambil Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Lalu Rasulullah mengatakan, zahabaz zaman, telah pergilah rasa hausku. Cocok tidak jawabannya? Kira-kira mungkinkah Rasulullah menyebutkan itu kalau memang dia berminum? Zahabaz zaman, telah pergilah rasa hausku. Kira-kira haus Rasulullah hilang itu sebab minum atau berminum? Sebab sudah minum.
wa batallatil uruq, dan telah basahlah urat-urat leherku. Kira-kira yang namanya basah, itu tadi basah kan? Itu faktor disiram atau belum disiram? Disiram. Berarti Rasulullah minum dulu. Maka pantas dia mengatakan zahabat dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Sempurnakanlah pahala untuk diriku ya Allah. Insyaallah jika engkau mengizinkan. Oke, doa yang kita baca tadi. Allahumma lakas sumtu, ya Allah karena engkau aku sudah berpuasa. Wa bika amantu, karena engkau aku sudah beriman. Karena sumtu dan amantu itu fi'il madhi. Asal katanya dari kata soma, yang satu lagi asal katanya dari amanah. Tasriflah. Soma somu, somat somata somta, somta somtuma somtum, somti somtuma somtunda, sumtu. Udah ada mirana. Amana amanu amanat amanata amanta amantuma amantuma amantu. Aku sudah beriman. Dan lebih parahnya lagi, wa ala rizqika aftartu. Atas rezeki engkau nih ya Allah, aku sudah berbuka. Sedangkan awak belum. Bukan doanya salah, awak yang menempatkan doanya salah. Kenapa salah? Karena ketiadaan ilmu. Apa kata Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau biasa disebut dengan Imam Ibnu Katsir? Beliau mengatakan la yarfa bi amalin illa bi ilmi. Tidak akan diangkat amal ibadah, la yarfa bi amalin abdi illa bi ilmi. Tidak akan pernah diangkat amal ibadah seorang hamba itu, kata Syekh Al-Imam Ibnu Katsir, la illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu kita itu yang mengangkat amal ibadah kita itu. Sejauh mana sepengetahuan kita tentang ibadah kita itu, sejauh itu nanti akan diangkat oleh Allah tentang ibadah kita. Makanya belajar itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baru garis lain utlubul ilma minal mahdi, sampai mati pun awak jajah. Kau tak percaya nanti tengok nanti orang mengantarkan kuburan. Talqin itu mengajak itu. Ya Aba Abdillah, wahai hamba Allah bin Polan bin Polan, Polan bin Polan, jika datang dua malaikat kepadamu, la taqwa wala tahzan, jangan kau takut, jangan kau gentar, jangan kau risau. Mereka juga adalah makhluk Allah. Untuk bertanya kepadamu, jika mereka bertanya, mar rabbuka, kenapa ajak ini? Katakanlah, qul haq Allahu rabb. Coba, kenapa ajak ini? Udah mati pun awak diajak juga. Ini yang kedua. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak membatalkan puasa memang. Tapi pahala ini hilang. Hilang pahala puasa kita selama satu hari itu dikasih oleh Allah. Gara-gara sepele. Berbuka telah sampai, berbuka telah sampai. Mau ada bela itu pula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukuhan malaikat patu giling-giling mereka. Buatlah PA katanya berapa. Awak tu minum. Tapi karena sudah datang tim safari dakwah dari Pemko meluruskan sedikit, nak berbuka itu jangan begitu. Biar tahu kamu, di sini nanti 7 adab dalam berbuka. Hadisnya sahih. Apa adab pertama? Salah satu di antaranya, ketika nak berbuka baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah batal puasa karena berbuka tadi, adab yang kedua baca doa. Sini doa yang disampaikan ini doa dari Rasulullah. Kalau sini masih masukkan yang doa versi ulama, tidak kita baca tu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Kalau saya dan pula saya gabungkan versi ulama saya ambil, versi Rasulullah saya masukkan. Di mana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu, zahabat dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamar. Selesai, sempurna dia. Jadi kalau udah datang waktu buka telah sampai,
Bismillahirrahmanirrahim. Sunat pada Ustaz 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasbihu wa la ta'ala wa la mantap. Itu baru satu bidang lagi. Belum lagi bidang-bidang yang lain. Jadi Bapak dan Ibu orang tua kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Selain keislaman menjadi tolak ukur diterimanya atau tidak amal ibadah kita, yang kedua tadi ilmu. Jangan merasa bangga dan puas ketika kita sudah belajar, tapi yang lain belum kita pelajari. Tetaplah belajar, terus belajar. Kemudian yang ketiga, ini tak kalah pentingnya juga, kita sudah Islam. Yang kedua, kita sudah belajar. Beramal, tiba-tiba tak diterima oleh Allah. Apa penyebab yang ketiga? Yang ketiga rupanya tak diterima oleh Allah gara-gara hati kita itu salah niatnya. Niatnya apa? Tak ikhlas karena Allah. Karena siapa? Karena bebek, karena mertua, karena ayah, karena oma, karena ayam beb. Dia kamu solahnya bukan karena ondak salat tarawih dia, karena ada cewek di sini datang di salat tarawih. Ada begitu? Ada gara-gara karena golakan. Digolak lah di kampung ini lobe. Jadi gara-gara lobe itu ada ngomong kamu sholat tak pulang betul. Datang gara-gara lobe. Coba lah. Hati-hati Bapak, hati-hati Ibu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kalau anda beribadah kau itu harus ikhlas biar diterima. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil. Coba. Lalu kebijakan oleh imam kita Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ummiyah, diambillah itu, dibikinlah sebagai doa pembuka daripada solat, namanya doa iftitah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan awak bahwa ibadah itu bukan untuk orang lain, bukan hendak dipuji orang lain. Makanya ayat selanjutnya dari surah Al-Maun tadi kita sudah belajar. Tapi tetap juga kata Allah, fawailul lil musallin. Kenapa tetap juga cara salawat itu? Ada yang ketiga jawaban Allah, alladzina hum yura'un. Karena kau beribadah itu ingin dipuji, kau tunjukkan ibadahmu sama orang. Ini yang lebih pahala lagi untuk kaum hawa, ibu-ibu. Ini kan ibu-ibu ini kan kadang-kadang dari rumah ke musola ini kan sudah pakai talukung. Kadang-kadang talukung ini baru sampai dari online, di kibah-kibah itu berjalan. Biar nampak bahunya. Sengaja capnya itu jangan diambil. Kan ada juga cap. Kainnya itu cap walimoh pun diambil. Dah tahu kainnya itu baru. Hati-hati. Ibadah kita itu kadang-kadang bisa ria. Rianya ini lah menyebabkan ibadah kita tidak ikhlas. Allah memerintahkan kita sebagai seorang hamba harus dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Allah tak suruh kita beribadah kalau memang tidak dalam keadaan ikhlas. Kenapa? Rugi awak kalau tak ikhlas. Habis pemikiran, habis tenaga, tiba-tiba ibadah tak diterima oleh Allah. Makanya coba para ulama-ulama kita tuh mengajarkan kita setiap ending dari niat yang kita pokokkan ditutup dengan kalimat lillahi. Dimulai dari bersuci, nawaitul wudu'a li rabbil hadats asghari faqad lillahi. Kemudian salat, sholli fardhu isya ya arba'a rakaat mustaqillah ada andillahi. Puasa pun beda, sebagaimana tadi kita sebutkan tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhan hadisan lillahi. Anda naik haji dan umrah pun nawaitul hajj wal umrah lillahi.
Tidak ada ibadah yang tidak diajarkan oleh ulama-ulama kita kalimatnya untuk pribadi, tidak, untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar niat itu tuh ikhlas. Nah, Ustaz, bagaimana rupanya kira-kira ciri kita ibadah yang tidak ikhlas tuh? Oh, udah ketahuan itu. Tapi diri kita sendiri yang menilai, bukan orang lain. Salah satu contoh, ketika kita beribadah yang tidak ikhlas itu ibadahnya gelisah. Gelisah, entah apa saja pun gelisah membuatnya. Termasuk dalam mendengarkan majelis taklim. Orang yang mendengarkan majelis taklim yang gelisah itu tak ikhlas. Sedikit-sedikit tengok jalan. Sedikit tengok jalan. Oh, itu gelisahnya. Atau bagi pantatnya, itu sudah tak ikhlas itu. Ya, atau batu. Apa sebut batu tuh, Ustaz? Kata ada keikhlasan. Ada batu memang batu penyakit. Tapi ada batu kode. Tak keluar dia sudah. Tak keluar dia sudah tak tahan. Tapi menyuruh Ustaz berhenti. Itu ciri-ciri dalam majelis taklim. Jangan salah bahasa yang kita. Bukan ada maksud menyinggung, bah, tidak. Begitu juga dalam sholat, harus saja tingkah laku. Imam sudah mantap tadi membawanya, katakan, harus saja tingkah. Kadang-kadang mama yang tak kata tidak mantap. Aku sering nampak itu karena aku sering sholat di belakang. Dan nampak juga lah. Awal sholat makan dia, jadi buka awal. Apa? Mengganggu konsentrasi. La ilaha illallah. Jadi bapak dan ibu orang tua kami, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Ketidakikhlasan dalam beribadah itulah salah satu pemicu bahwa ibadah kita tak diterima oleh Allah. Jadi kita simpulkan 3 asbab perkara masalah yang manakala ketika kita beribadah tidak akan diterima oleh Allah ibadah kita kalau kita tidak dalam keadaan Islam. Yang kedua, kalau ibadah kita tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kalau ibadah kita itu tidak ikhlas.